Hai, selamat datang di channel Ruang Promkes. Channelnya para Promkes berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan belajar bersama. Kenalkan semuanya, saya Andri, Promkes dari Kabupaten Kebumen. Di episode pertama ini saya ingin ajak teman-teman semua berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan mungkin belajar bersama tentang bagaimana cara membuat media edukasi kesehatan. Disclaimer nih teman-teman, channel ini bukan berisi tentang teori, tetapi bagaimana cerita kita di lapangan, bagaimana pengalaman-pengalaman kita di lapangan dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Sebelumnya saya mau cerita dulu sama teman-teman, mau curhat nih ceritanya. Awalnya saya udah tag untuk episode pertama ini, tapi ternyata setelah saya edit, banyak sekali part-part yang hilang, part yang ternyata belum saya sampaikan. Terus kemudian akhirnya di detik-detik terakhir saya bikin vlog lagi dong teman-teman. Kesimpulannya adalah jangan pernah bikin segala sesuatu tanpa konsep, jangan pernah menggampangkan segala sesuatu, apapun itu termasuk media edukasi kesehatan. Baiklah, selesai edisi curhatnya, curhat ketidaksiapan saya dalam vlog episode pertama. Kita kembali lagi ke tema yang awal, yaitu bagaimana cara membuat media edukasi kesehatan. Khususnya kalau saya di sini akan membahas yang digitalnya, karena saya percaya teman-teman kalau cetak udah biasa nyetak banner, nyetak spanduk, kemudian untuk film mungkin teman-teman udah biasa bikin film. Nah sekarang kita bagaimana memanfaatkan media edukasi itu supaya bisa tersampaikan kepada orang-orang dengan digital. Apa saja yang bisa kita gunakan? Betul sekali, kita bisa pakai sosial media. Sosial media yang bisa kita pakai banyak sekali ya teman-teman. Ada Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, apalagi mungkin yang masih ada. Betul, kalau misalnya puskesmas tersebut punya website, bisa pakai website puskesmas. Kalau saya lebih senang menggunakan sosial media sebagai media saya dalam menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Kenapa? Karena yang pertama, dia murah. Yang kedua, jangkauannya luas, semua orang bisa mengakses. Yang ketiga, long last. Jadi kapanpun bisa diakses, kapanpun bisa diunduh, kapanpun, dimanapun, bahkan mungkin ketika kita sudah tidak bekerja di satu tempat tersebut, hasil karya kita itu masih bisa dinikmati. Bisa jadi amal jariah juga ya teman-teman. Sosial media yang biasa saya gunakan, Facebook, Instagram, saya pakai TikTok juga, terus kemudian pakai YouTube juga, dan yang gak kalah penting saya sekarang lebih senang pakai story WhatsApp. Kenapa? Karena story WhatsApp itu gak ada hak ciptanya, bisa di-download, bisa di-share sebanyak mungkin, sehingga pesan kesehatan yang kita sampaikan itu bisa lebih diterima oleh banyak orang lagi. Jenis apa saja yang bisa kita sampaikan lewat sosial media? Banyak teman-teman, kita bisa membuat leaflet, tentu saja leaflet digital yang tidak dicetak ya. Kemudian kita bisa membuat video animasi, kita bisa juga talk show dalam bentuk misalnya Facebook Live atau Instagram Live. Puskesmas saya pernah beberapa kali melakukan Facebook Live dan itu sudah menjadi program rutin setiap bulan. Kemudian kita bisa juga memberikan liputan, misalnya liputan vaksinasi atau liputan kegiatan pemeriksaan rapid antigen atau apapun sebagai bentuk kegiatan di puskesmas tersebut. Dan itu sebagai bentuk penyampaian informasi kesehatan. Bisa juga membuat film pendek atau membuat audiovisual yang bergerak tetapi bukan film. Pengen berobat atau konsultasi dari rumah? Manfaatkan ponsel Anda dan nikmati layanan telemedicine Puskesmas Kebumen 3. Oke baik, kita bahas satu persatu terkait media cetak. Kalau saya biasanya pakai Canva. Mungkin ada teman-teman yang pakai Corel, boleh, atau mungkin pakai Adobe Photoshop juga boleh. Kalau saya lebih nyaman pakai Canva. Untuk pemula seperti saya, Canva itu efektif sekali dan relatif mudah dipahami, mudah dimengerti. Apalagi dia bisa digunakan lewat HP. Jadi kita bisa cepat, misalnya kita harus membuat suatu pengumuman yang cepat, kita bisa akses pakai HP. Teman-teman klik saja canva.com. Nanti teman-teman bisa login, bisa sign in. Nanti di situ banyak sekali pilihannya. Kita mau membuat media edukasi di mana, di Instagram kah, di Facebook kah, di story WhatsApp kah, atau di story Instagram. Itu ada pilihan-pilihan semuanya terkait dengan ukuran-ukurannya. Kalau teman-teman juga mungkin masih pemula seperti saya, template-nya banyak, kita bisa milih template. Kemudian elemen-elemennya juga sekarang sudah update, ada vaksin, terus kemudian orang bermasker di Canva itu juga ada. Cuma pesan saya satu, ketika kita pakai Canva, jangan pernah ngeklik yang pro kalau kita pakai yang gratisan. Kenapa? Karena dia ada watermark-nya, yang ketika nanti kita unduh, watermark itu tidak akan hilang, jadi ketahuan kalau kita pakai gratisan. Untuk Canva sendiri bisa dimix dengan aplikasi-aplikasi lain. Misalnya kita mau ngambil suatu foto orang tetapi backgroundnya kita mau hapus, bisa kita pakai background eraser, kita tempelkan di situ. Jadi masuk ke Canva nanti
kita background eraserkan dulu, jadi lebih manis. Yang harus diperhatikan ketika kita membuat sebuah media cetak, yang pertama adalah komposisi warnanya. Bagaimana warna itu bisa harmonis, tidak membuat orang itu berkerut, ini warna apa ya. Kemudian selain warna, kita juga harus memperhatikan komposisi tulisannya, bentuk tulisannya, besar ukuran tulisannya, gambarnya, penyertanya, dan semuanya itu harus seimbang letaknya antara tulisan dengan gambar. Jangan sampai salah satu lebih besar, lebih kecil dengan tidak seimbang. Untuk itu sebenarnya kita bisa minta bantuan teman kita untuk mengkoreksi apa yang sudah kita buat. Jadi kalau kita udah bikin, share dulu nih ke teman yang kritik sekali ke kita ya, yang memang dia kritis, dia akan ngasih tahu kayaknya lebih bagus ini, lebih bagus ini. Dan kalau di Canva itu kan bisa diedit lagi, jadi teman-teman nggak perlu membuat dari awal lagi, hanya tinggal membesarkan, mengecilkan, merubah, menghapus, itu lebih mudah dan lebih efektif. Kalau teman-teman pingin tutorial Canva, di YouTube udah ada sih, tapi kalau teman-teman pingin Ruang Promkes bikin video tutorial Canva, silahkan tulis di kolom komentar ya, sehingga nanti saya bisa membuat video tutorial Canva. Untuk video sendiri ada video animasi dan non-animasi. Saya akan bahas yang animasi karena saya percaya kalau yang non-animasi banyak teman-teman yang sudah menggunakan, banyak teman-teman yang sudah bikin juga film-film pendek kesehatan, banyak, apalagi kalau lagi ada lomba. Liputan-liputan juga saya rasa teman-teman udah bikin. Nah, yang ingin saya bahas di sini yang animasi. Animasi itu kita bisa pakai apa sih? Kita bisa pakai aplikasi Powtoon, Powtoon, dan itu gratis juga. Walaupun sekarang banyak banget yang pro-nya, banyak yang bayarnya. Saya nggak tahu sebulannya itu bayar berapa, karena kalau saya lebih suka yang gratisan. Di Powtoon itu kita bisa membuat gambar bergerak, bisa membuat tulisan bergerak. Nanti saya akan tampilkan contoh video di mana saya membuat video animasi, dan itu bisa didubbing, bisa diisi musik juga. Jadi kita bisa membuat paket edukasi yang lengkap dengan Powtoon. Halo Lur, Rika pemudik utawa pulang kampung. Yuk disimak tata carane ben Rika sehat, senang kampung juga sehat. Kita bakal ketemu paptang titik posko. Yang pertama, Rowokele, Pasar Ayah, Mirip, lan Prembun. Posko, Rika bakal ditakoni duwe surat hasil antigen atau PCR apa ora. Nek urung duwe, maka langsung dilakukan pemeriksaan saat itu juga. Nek hasilnya positif dan bergejala, maka Rika kudu isolasi nang rumah sakit. Nek hasilnya negatif, bisa lanjut mengaring tujuan. Menurut Surat Edaran Bupati Kebumen nomor 443/994 tentang upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kebumen, sesampainya di kampung, Rika kudu lapor RT utawa Satgas PPKM Mikro. Sing kedua, Rika juga kudu karantina mandiri 5 kali 24 jam. Eling Lur, tujuan dari Rika Bali arep kumpul keluarga, aja nganti dadi tragedi. Yuk patuh protokol kesehatan. Oke, itu terkait dengan aplikasi-aplikasi yang saya biasa pakai. Sekarang saya mau bahas terkait dengan apa saja yang bisa kita tampilkan di dalam pesan edukasi kita. Jadi kayak misalnya, biasanya kita kan hanya memberikan informasi, biasanya kita hanya bisa memberikan pengumuman. Sebenarnya kita bisa juga membuat komik. Kan kita nggak perlu menggambar sendiri ya, ada karakter-karakter yang sudah ada di dalam aplikasi yang kita pakai. Biasanya di Canva itu kan ada, kalau misalnya kita mau nyari gambar perempuan atau gambar laki-laki itu ada. Jadi kadang-kadang biar orang nggak bosen hanya membaca tulisan-tulisan saja, bolehlah kita membuat komik seperti contoh berikut ini. Oke, sekarang kita ngomongin soal durasi. Berapa sih durasi ideal untuk membuat sebuah media edukasi, utamanya untuk yang bentuknya video ya. Kalau saya biasanya maksimal 3 menit. Biasanya lebih dari 3 menit orang akan bosen dan meninggalkan apa yang kita buat dengan tidak ada kesan. Jadi sekarang saya malah sedang berusaha membuat bagaimana dalam satu story WA pesan itu bisa tersampaikan. Gak perlu banyak-banyak pesan yang disampaikan, yang penting ngena. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman lihat di Instagramnya Pak Babin, itu kan hanya durasi 60 detik, tapi misalnya guyonannya dapet. Nah itu pun seperti itu juga dengan pesan kesehatan yang kita sampaikan. Bagaimana dalam 30 detik itu pesan yang kita berikan bisa dapet. Kudasi, Yamet kudasi, Bang Yamet, para kedasi, araraki mochi, Bang Ara, para kepet. Untuk pembuatan media edukasi sendiri, khususnya yang video, kita bisa mix ya. Misalnya kita bikin animasinya lewat Canva,
terus kemudian dimasuki musik melalui Filmora atau dengan KineMaster atau dengan VN, dengan efek-efek video, editan video boleh. Atau misalnya kalau mau di TikTok sendiri sudah banyak efek, jadi kita nggak perlu bingung mikir efeknya. Terus kalau untuk media cetak sendiri kita juga bisa misalnya mix dengan aplikasi pengeditan foto tadi dengan background eraser. Jadi intinya kita nggak bisa pakem hanya memakai satu media, kita bisa memakai banyak media untuk di-mix, dicampur-campur. Nah, saya rasa untuk perkenalan pertama itu dulu teman-teman. Kalau kebanyakan takut teman-teman bosan. Kalau memang teman-teman merasa membutuhkan tutorial Canva, tutorial Powtoon, silakan tulis di kolom komentar, jadi saya bisa membuat video tutorialnya. Selain itu juga teman-teman, saya juga butuh masukan teman-teman apa saja yang mau kita bahas terkait mungkin kegiatan-kegiatan Promkes di lapangan. Sebenarnya saya kepingin nanti kita ngebahas tentang desa siaga, tentang SMD, MMD. Saya rasa pengalaman dari teman-teman banyak sekali. Terima kasih sudah menyimak Ruang Promkes episode pertama. Support channel ini agar terus berkembang dan terus bisa berbagi cerita dengan teman-teman semua. Nyalakan loncengnya, nyalakan notifikasinya sehingga teman-teman tidak ketinggalan waktu diskusi bersama. Dan jika teman-teman merasa channel ini bermanfaat, utamanya untuk teman-teman Promkes yang lain atau adik-adik yang memang sedang belajar Promkes, silakan share channel Ruang Promkes.